Xiaoyan telah sampai di kota Pil untuk mengikuti perkumpulan Pil. Sebelum kompetisi pertama-tama, Xiaoyan harus mendapatkan lencana alkemis yang diakui oleh Pil Tower. Xiaoyan pergi ke aula cabang dan mendaftarkan dirinya di sana. Nah, saat di sana, Xiaoyan juga bertemu dengan orang dari klan alkemis terkenal lainnya. Klan Dan terlihat cukup baik, tapi klan Bai dan klan Qiu merendahkan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan membalas ejekan dari klan Bai dengan kemampuannya. Xiaoyan membuktikan kalau dirinya adalah alkemis tingkat 7 yang lebih tinggi dari jenius klan Bai. Nenek lampir dari klan Bai tidak terima atas penghinaan Xiaoyan, tapi kekuatannya jauh lebih rendah dari Xiaoyan. Jadi baik dari segi kekuatan ataupun keterampilan alkemis, klan Bai telah kalah total. Ya, meskipun ada jenius lain di klan Bai yang bernama Baiying. Selanjutnya, saat di kota Pil ini, Ye Song membawa Xiaoyan ke pameran dagang alkemis. Pameran dagang alkemis diadakan di sebuah tempat yang besar, terdapat 3 lantai dan kualitas bahan dagangan semakin meningkat di setiap lantainya. Xiaoyan tidak menemukan apa-apa di lantai 1, jadi kelompok Xiaoyan naik ke lantai 2. Di lantai 2, Xiaoyan menemukan buah iblis esensi darah. Ini adalah bahan yang Xiaoyan perlukan untuk membuat pil sekering darah penumbuh tulang. Sebuah pil obat yang dimaksudkan untuk Yao Lao. Bahan langka tentunya tidak murah dan si penjual terlalu memaksakan harga. Xiaoyan hanya bisa bertukar dengan pil tingkat 7 kelas menengah sebagai harga untuk buah esensi darah tersebut. Namun orang itu masih berpikir. Oleh karena itu, Xiaoyan menunda membeli bahan obat tersebut dan naik ke lantai 3. Begitu naik ke lantai 3, Xiaoyan dituntun oleh seorang penatua. Penatua ini melihat lencana alkemis tingkat 7 Xiaoyan dan 2 Dousun sebagai pengawal, jadi ia menyadari kalau Xiaoyan adalah orang penting. Xiaoyan lalu menanyakan pada penatua itu kalau ia sedang mencari bahan obat anggur spiritual hijau dan ginseng tulang salju. Ini adalah bahan lainnya untuk membuat pil sekering darah. Penatua itu berkata kalau ia tidak tahu keberadaan anggur spiritual hijau, tapi untuk ginseng tulang salju mereka memilikinya. Penatua itu lalu membawa kelompok Xiaoyan ke sebuah toko yang dijaga oleh seorang pria tua yang dipanggil Tetua Yan. Harga untuk ginseng tulang salju juga mahal. Tetua Yan itu meminta pil tingkat 7 kelas tinggi sebagai pertukaran. Xiaoyan tidak setuju. Xiaoyan hanya sanggup memberikan pil tingkat 7 kelas menengah. Tawar-menawar berlangsung dan di saat itu Xiaoyan melihat sebuah plat tembaga di toko Tetua Yan itu. Plat tembaga itu terlihat biasa saja, tapi Tian Hou Sunze menyarankan agar Xiaoyan membelinya. Tian Hou berkata kalau ia pernah melihat ukiran yang ada di plat tersebut, itu berhubungan dengan zaman kuno. Karena rekomendasi Tian Hou Sunze, Xiaoyan menawar plat tembaga tersebut. Namun harga plat tembaga ini bahkan lebih mahal dari buah ginseng tulang salju, apalagi belum jelas tentang kegunaan plat tembaga tersebut, jadi Xiaoyan tidak menawar lebih jauh. Xiaoyan hanya membeli buah ginseng tulang salju dari Tetua Yan ini dengan harga 1 pil tingkat 7 kelas menengah, pil hati elemental. Saat transaksi buah ginseng selesai, Tetua Yan menghentikan Xiaoyan. Tetua Yan ini menawarkan plat tembaga pada Xiaoyan, tentunya dengan harga yang lebih rendah. Tawar-menawar berlangsung kembali hingga akhirnya Xiaoyan menukarkan plat tembaga tersebut dengan resep pil hati elemental. Barang berhasil dibeli, namun ketika Xiaoyan ingin menyimpannya, seorang pemuda menghentikan Xiaoyan. Pemuda ini juga menginginkan plat tembaga tersebut. Ia memberi tawaran lebih mahal dari apa yang dikeluarkan Xiaoyan. Xiaoyan menolak dan di sini hampir terjadi perkelahian. Pemuda yang bernama Chen Xian itu ingin merampas plat tembaga, tapi Tanan Xiaoyan menghalangi. Pengawal Chen Xian mencoba ikut campur, tapi dihalangi oleh Xiao Yixian dan Tian Hou Sunze. 2 Dousun ikut campur, pengawal Chen Xian dipaksa mundur. Chen Xian ini adalah tuan muda dari Sekte Xuan Mendalam. Sekte ini bisa dikatakan setingkat lembah Glatzer. Terlebih lagi kekuatan di belakang Sekte Xuan ini lebih menakutkan, itu adalah Sekte Langit Mendalam. Kalau kita ingat di benua Doqi ini ada 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, dan 4 paviliun. Nah, Sekte Langit Mendalam adalah satu dari 2 sekte tersebut. Meski mengetahui identitas pihak lain, Xiaoyan tetap menolak memberikan plat tembaga tersebut. Xiaoyan pergi sedangkan Chen Xian menatap Xiaoyan dengan penuh amarah. Kembali ke kediaman klan Ye. Di kediaman klan Ye, Xiaoyan dan Tian Hou Sunze mengungkap rahasia plat tembaga itu. Dengan api surgawi yang membakar karat di plat tembaga, terlihat butiran manik yang keluar. Menurut perkataan Tian Hou Sunze, butiran itu disebut bubuk nutrisi roh. Dari penjelasan Tian Hou Sunze, bubuk nutrisi roh ini dapat memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana seseorang dapat melangkah ke dalam apa yang disebut keadaan jiwa. Jika menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk diisi dengan spiritualitas tanpa orang itu menyadarinya. Selain itu, jika menambahkan bubuk nutrisi roh ini ke dalam penyempurnaan pil akan lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Seperti mendapatkan harta karun, Xiaoyan segera berlatih dan menggabungkan bubuk nutrisi roh ke dalam dirinya. Pada saat bubuk nutrisi roh bergabung dalam diri Xiaoyan mendengar jejak suara yang ditinggalkan dari zaman kuno. Suara itu berbunyi,
batas jiwa, tutup roh surgawi, serap temparoh. Perkataan ini tidak lengkap dan hanya sebagiannya saja. Xiaoyan menutup matanya dan terus melantunkan kata yang ia dengar sebelumnya. Setelah setengah jam, Xiaoyan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi aura spiritual. Sayangnya Xiaoyan hanya dapat merasakan aura spiritual itu, tapi tidak tahu cara menyerapnya. Namun karena terlalu sayang jika terlewat, Xiaoyan mencoba menyerapnya dengan cara paling sederhana, yaitu mencoba menelan aura spiritual itu dengan mulutnya. Hal ini berhasil tapi tidak efektif. Setelah sekian lama mencoba, hanya sedikit yang Xiaoyan serap. Meskipun begitu, ini masihlah hasil yang baik. Dengan usaha sepanjang malam, Xiaoyan berhasil mengekstrak 8 gumpalan aura spiritual. Nah, keesokan harinya, hari di mana kompetisi 5 klan besar dimulai. Ini saja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.